Pernah ada kisah yang saya minta kepada semua sampai pernah melupakan cerita ini, karena cerita ini cerita fakta, cerita yang fakta. Sesuatu yang fakta kemudian diceritakan, itu efek kepada si pendengar itu lebih mengena. Pernah ada kisah ini disebutkan oleh, kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa, adalah Al-Imam Yusuf bin Abdullah, orang yang ulama yang ngarang Maulid Syaraful Anam. Pernah dengar Maulid Syaraful Anam? Pernah. Warga-warga NU dulu itu biasanya kalau baca Maulid Syaraful Anam, intinya di Maulid itu dikisahkan, yang ngarang Maulid itu mengisahkan, ada cerita fakta, ada kejadian ini terjadi di negara Mesir. Apa kejadiannya? Ada seseorang Yahudi, suami istri, satu keluarga, suami istri itu Yahudi, agamanya tidak agama Islam, punya tetangga Muslim. Setiap bulan Rabiul Awal, Muslim ini membuat pesta, membuat acara maulid, undang-undang tetangganya, semua masyarakatnya diundang datang ke rumahnya. Ketepaan wong sugi, wong Muslim ini di negara Mesir, salah satu kota di Mesir, buat acara maulid, buat acara makan-makan, prasmanan, wis masya Allah, banyak uang yang dikorbankan untuk setiap tahun sekali untuk mengadakan acara peringatan ulang tahunnya Rasulullah SAW. Itu orang Yahudi, perempuan istri dari suami yang Yahudi ini, istri juga Yahudi, itu tanya, hei suami, kok tetangga kita yang Muslim ini setiap tahun kok mesti di waktu tertentu, bulan yang ketiga dalam Hijriah ini, mesti kok mereka itu melaksanakan undang-undang teman-temannya, masyarakatnya, kayak membuat pesta meriah sekali. Itu acara apa? Tanya sama suaminya. Suaminya ngomong, iya dek, iya dek, iya yang sayang, nggih mayhani. Itu orang-orang Muslim menganggap bulan itu adalah bulan kelahiran Nabi mereka, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat tampan. Karena Nabi itulah mereka itu diciptakan dan lain sebagainya, sehingga dia itu memeriahkan acara itu, senang sama kelahirannya Rasulullah SAW sehingga dimeriahkan. Oh gitu ya, wis tidur malam, tidur suami istri ini tidur malam, acaranya tadi pagi, malam tidur. Kemudian istrinya ini subhanallah, apabila Allah itu ingin berkehendak kepada seseorang diberi hidayah, jangan tanya caranya bagaimana, Allah lah yang bakal mengatur jalan hidayahnya kita itu lewat mana. Jadi Allah memberi hidayah perempuan tadi ini, keluarga ini lewat mimpi. Ketika tidurnya perempuan tadi ini, dia melihat rumah yang diadakan acara maulid pagi tadi didatangi orang yang sangat banyak, yang nggak dilihat pada pagi itu, orang yang sangat tampan. Ada kalangan yang lebih tampan lagi, ada satu sosok mukanya paling bercahaya, paling ganteng ya, paling gagah berwibawa, auranya itu sangat istimewa. Dikelilingnya itu para orang-orang yang juga bercahaya, tapi cahayanya kalah sama satu orang ini. Tampan-tampan, banyak sekali para aulia wassolihin, pakai imamah, pakai jubah, istimewa, yang dilihat di mimpi, nggak dilihat di pagi hari. Sampai bingung, sampai tanya sama orang sebelahnya di dalam mimpi ini, tanya, hei fulan, itu yang paling ganteng, yang paling tampan itu siapa? Oh itu Habib Muhammad bin Husain Assegaf. Oh itu Rasulullah. Hei perempuan, itu Rasulullah, itu Rasulullah. Loh, siapa Rasulullah itu? Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Itu nabi mereka. Mereka itu memperingati maulidnya orang tadi ini. Hei, saya mau tanya, kira-kira ini di mimpi ya? Jadi perempuan tadi itu menceritakan kisah ini setelah kejadian bangun mimpi besoknya. Kira-kira kalau saya datang ke laki yang tampan itu, saya panggil namanya, kira-kira bales panggilan saya apa enggak? Oh ya pasti dibales. Dia itu adalah nabi yang paling mulia akhlaknya, dia adalah nabi yang paling luhur pribadinya, wis pasti dibales. Wis tak jamin ya, saya jamin bakal dibales. Hei ketahuilah saya Yahudi, saya enggak Muslim, masa dibales? Yakin tak? Iya. Ya wis didatangi Rasulullah SAW oleh perempuan tadi Yahudiyah ini.
ya Muhammad, ya Muhammad, hei Muhammad. Bukan muslim ya, jadi manggilnya Muhammad. Kita nggak boleh, haram hukumnya, dosa besar kalau memanggil Nabi kita dengan kalimat jambal ya. Kalau mari gini mulio, ibumu celuen neng neng, bapakmu celuen di paidi, Gus dilukup kon ambek sandale, ya apa enggak? Dipukul, kurang ajar. Di majelis maulid kok tambah kurang ajar. Saya didatangi rumah saya, dikamplengi saya, ngajari apa nang anak-anakku. Kita sama orang tua jambal loh, enggak boleh, apalagi sama kanjeng. Tapi dia nggak muslim, makanya jambal, nggak tahu adab, nggak tahu akhlak. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad noleh kepada dia dan mengatakan, labbaiki wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu, sungguh kau bakal mendapatkan kebahagiaan. Jadi dipenuhi panggilannya perempuan yang nggak kenal Nabi, bukan menganut agamanya Nabi Muhammad, tapi ditanggapi dengan tanggapan yang sama, seakan-akan dia itu muslimah, seakan-akan dia itu sama seperti orang-orang muslim. Sampai kaget, bingung, sungkan perempuan ini. Dan dia mengatakan, sebelum tanya apapun, dia tanya sama Rasulullah SAW, atujibu nidai wa ana ala ghairi millatik. Hei Muhammad, kok bisanya kan anda itu memenuhi panggilanku dan aku tidak menganut agamamu? Apa kata Rasulullah SAW dalam mimpinya? Ini Yahudiya mimpi kanjeng Nabi. Kita kapan mimpi kanjeng Nabi ya ikhwan? Yahudiya ini mimpi kanjeng Nabi. Ini jalannya Allah memberi hidayah kepada seseorang, nggak ada yang tahu. Makanya jangan pernah putus asa demi meraih rahmat maghfirah hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah suudzon kepada Allah, senakal-nakalnya kita, sebejat-bejatnya kita, seghaflah-ghaflahnya kita, lupa dan lalainya kita dari perintah Allah, tetap lam azal bil bab waqif farhaman rabbi wukufi. Kata Abdullah Haddad, saya tetap bersimpuh di hadapan pintumu wahai Allah, dan saya nggak bakal pergi dari pintu rahmatmu. Walaupun kita nakal, walaupun kita sering ghaflah, yang penting taubat dan tidak kabur dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan agama muslim wahai Nabi, kenapa kok dengan akhlak yang sangat mulia engkau menjawab panggilanku? Iya, kata Nabi di mimpi, aku nggak mungkin gini kecuali aku sudah tahu kalau engkau itu bakal masuk Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah SAW sudah tahu. Nah, jadi kanjeng Nabi apa yang nggak diketahui sama beliau? Detik ini kita ngapain Nabi Muhammad tahu. Seneng atas perkumpulan kita pada malam hari ini. Yakin apa enggak? Yakin apa karek? Bu, yakin apa bu? Ibu-ibu ini ngerungokno apa gak? Bu, yakin ah? Enggak harus jawab. Kademen modelnya. Kepanasan ya, musim panas ya. Di Singosari katanya hujan tadi. Gak hujan di Singosari. Di Lawang mendung rek. Musimnya musim panas sekarang. Sekarang Pulau Saudan apa gak masyarakat? Mboten. Semoga hujan rahmat. Amin. Amin. Itu aku nggak segini wahai Yahudi, kecuali aku sudah tahu kalau Allah itu bakal memberimu hidayah. Nangis perempuan ini terbangun dari tidurnya, gobios, dan tidak terasa dia itu mencucurkan air mata yang sangat deras. Dilihat dalam keadaan mimpi, seakan-akan itu sudah seakan-akan dia merasakan seakan-akan itu bukan mimpi, dalam keadaan nyata. Seperti kita kalau mimpi dikasih uang banyak sama teman kita, mau tangi, ya Allah mimpi, loro hati apa kak? Aduh mimpi, ya Allah, kapan kenyataan? Hah? Mimpi, saya pernah mimpi waktu mondok dulu di Gubuk Laka. Saya mimpi saya tidur sama ustadz saya yang sering kemasukan jin. Ada salah satu ustadz saya, nggak saya sebutkan namanya, tapi tahun delok di Seneni ya. Jadi saya tidur sebelahnya. Saya mimpi pada malam hari itu di Gubuk Laka, saya masih mondok. Itu saya naik mobil, moro-moro tabrakan, dan di mimpi itu keluar darah, memar wajah badan saya. Seketika itu juga bangun dari tidur, gobios, keringetan pada Gubuk Laka itu dingin, dan merasakan sakit semua badan, seakan-akan saya tabrakan beneran. Iya, teman-teman pernah merasakan kayak gitu apa enggak teman-teman? Pernah. Jadi mimpi itu subhanallah termasuk tanda-tanda dari
tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi manamukum billail, kata Allah di Al-Qur'an, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di kalian wahai hamba-hamba adalah tidurnya kalian dan mimpinya kalian dalam tidur kalian. Sesuatu yang sangat istimewa. Nah, kaget orang ini, nangis, dia sedih mungkin ya, rindu, kangen, kepingin lihat wajahnya Nabi Muhammad. Semoga mata kita dimuliakan, bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Kemudian detik itu juga dia melantunkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, masuk Islam.